Dan saudara, melalui sambungan telepon kita juga telah bergabung dengan Kepala Pusdatin BNPB, ada Bapak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Muhari. Selamat siang, Mas Reza. Ya, Bapak terima kasih telah bergabung bersama Kompas TV. Pak, update-nya hingga saat ini seperti apa, Pak? Pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ya, untuk update terkait dengan Korban? korban, saat ini tercatat di rekapitulasi Posko Nasional itu 961 jiwa meninggal dunia, kemudian 293 hilang, dan ada 1.057.000 saudara-saudara kita yang mengungsi. Ini dari 1.050.000 ini 950 hampir 1 jutanya itu ada di Aceh. Karena yang paling terdampak dan cakupan kawasan yang paling luas terdampak itu ada di Aceh. Sedangkan untuk Sumatera Utara 42.000 jiwa dan Sumbar itu 20.000 jiwa yang mengungsi. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kami untuk bisa memenuhi kebutuhan logistik makan dan non permakanan dari saudara-saudara kita yang 1 juta orang ini yang masih tersebar di titik-titik kantong-kantong pengungsian di beberapa tempat, yang ada beberapa titik atau beberapa kecamatan yang hanya bisa hingga saat ini ditembus via udara. Tapi ini tetap kita optimalkan supaya saudara-saudara kita ini kebutuhan logistik dasarnya tetap terpenuhi, Mas Reza. Oke, ada 1.057.000 lebih yang mengungsi, 1 juta diantaranya tersebar di Aceh. Distribusi logistik juga terus diberikan dan mudah-mudahan ini juga bisa merata. Lalu bagaimana Pak dengan daerah-daerah yang terisolasi? Apakah memang semua jalurnya sudah bisa dilalui untuk mendistribusikan bantuan kepada warga khususnya di Aceh? Untuk jalur darat ada 3 titik jembatan krusial, salah satunya yang 2 hari lalu ditinjau oleh Bapak Presiden. Memang proses pengerjaan jembatan yang betonnya itu masih berjalan oleh Kementerian PU, tetapi untuk jembatan daruratnya yang menggunakan jembatan Beli dari TNI, itu progresnya sudah sangat signifikan, sehingga nanti meskipun proses pembuatan jembatan betonnya masih berjalan, tapi kita harapkan jembatan daruratnya sudah bisa menghubungkan kabupaten kota di lintas timur Aceh. Ini yang jalur paling krusial, karena kabupaten kota terdampak paling parah itu ada di jalur lintas timur Aceh dan lintas timur ke Aceh Tengah. Nah, lintas timur ke Aceh Tengah ini ada Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Jadi kalau misalkan 3 jembatan ini yang kita targetkan di minggu ini selesai, insya Allah ini jalur distribusi orang, barang, logistik, obat-obatan, dan sarana prasarana itu akan semakin lancar, dan akselerasi upaya tanggap darurat akan bisa kita optimalkan, Mas Reza. Ditargetkan hingga hari Minggu ini supaya pendistribusian logistik juga bisa optimal. Begitu juga tadi Direktur Utama PLN juga menyampaikan bahwa target untuk listrik pasokan ini juga hari Minggu. Komunikasi apa yang memang sudah dilakukan Pak untuk terutama untuk listrik begitu dari PLN dengan BNPB? Ya, ini seperti arahan Bapak Presiden, ini seluruh KL terkait dan BUMN itu bekerja paralel. Jadi ada 5 prioritas, Mas Reza. Pertama, pencarian pertolongan korban. Ini klasternya dipimpin oleh Basarnas dan tim gabungan TNI, Polri, dan relawan. Kemudian klaster logistik ini dikomando oleh BNPB. Kita hingga saat ini sudah lebih dari 50 unit satuan udara, baik itu pesawat berbadan besar dari TNI, Hercules, CN, hingga heli berbadan besar, menengah, dan kecil untuk bisa benar-benar menjangkau dan mengoptimalkan distribusi logistik ke saudara-saudara kita yang terdampak. Kemudian prioritas yang ketiga itu pembukaan akses jalan, ini oleh Kementerian PU, leading sektornya, dan BPJN, Badan Balai Pengelola Jalan Nasional. Yang keempat itu pemulihan akses komunikasi, terutama yang berbasis seluler, ini dikomando oleh Komdigi. Dan yang kelima, ini pemulihan akses energi. Ini ada 2, BBM, LPG, dan listrik. Ini
dikomando oleh Pertamina, Kementerian SDM, di bawahnya ada Pertamina dan PLN. Jadi ini kita bekerja paralel, Mas Reza, setiap sore kita melaporkan progres, supaya nanti secara kolektif di titik-titik krusial, misalkan akhir minggu ini kita bisa mendapatkan progres dari secara keseluruhan aspek yang signifikan, Mas Reza. Oke. 5 sektor prioritas memang menjadi arahan dari Presiden, mudah-mudahan ini juga bisa berjalan lancar begitu. Lalu yang juga menjadi banyak harapan dari masyarakat adalah hunian sementara, Pak. Bagaimana progresnya hingga kini? Ya, sebelum kita ini tentu saja untuk hunian sementara, karena mengingat warga yang mengungsi itu sekarang hampir 1,1 juta, maka tentu saja alokasi lahan harus benar-benar kita siapkan. Nah, alokasi lahan ini tentu saja nantinya tidak bisa sembarang. Kita harus benar-benar menjamin bahwa lokasi lahan hunian sementara yang nantinya kita harapkan juga bisa langsung menjadi hunian tetap, Mas Reza. Jadi hunian sementara ini nanti konsepnya adalah rumah tumbuh. Jadi ada rumah sementara yang kita bangun dengan bahan-bahan yang sifatnya sementara, artinya yang kita harapkan untuk pemakaian 1-2 tahun, tapi tentu saja kita harapkan dalam 1 tahun itu rumah hunian tetapnya sudah bisa kita bangunkan. Tapi meskipun demikian, ada 3 tahap yang akan kita kerjakan, Mas Reza. Pertama, kita harus menarik dulu saudara-saudara kita yang saat ini terpisah-pisah di titik-titik pengungsian yang berbeda-beda. BNPB menghitung itu 1 kabupaten, itu titik pengungsiannya dari 30 hingga 350 titik. Nah, ini harus kita bawa turun dulu saudara-saudara kita ini dalam titik-titik pengungsian yang terpusat. BNPB sudah menggelar tenda-tenda peleton yang nantinya akan kita lengkapi dengan dapur umum, layanan kesehatan, toilet portable, dan juga layanan psikososial, sehingga warga yang kemudian turun dari titik-titik yang terpisah ini benar-benar bisa dilayani dalam titik-titik pengungsian yang terpusat. Nah, berjalan dengan itu, kami akan mulai membangun hunian sementara. Ini waktu yang dibutuhkan itu sekitar dari 2 minggu hingga 2 bulan, Mas Reza. Nah, dalam kita harapkan nanti pada bulan ketiga atau maksimal pada bulan keempat, nanti masyarakat yang sebelumnya kita masih ada di tenda terpadu tadi, itu secara bertahap kakak demi kakak itu bisa mulai masuk di hunian sementara. Nah, hunian sementara ini nantinya kita akan langsung membangun atau konsep rumah tumbuh berjalan dengan pembangunan pasos-pasum di kawasan yang baru itu. Jadi nantinya ada kawasan relokasi yang baru yang memang aman. Jadi bencana ini kan sifatnya berulang ya, sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi di masa depan. Tentu saja kita harapkan lokasi yang baru itu benar-benar bisa meminimalkan potensi dampak serupa di masa depan. Tetapi nanti juga pasti akan ada warga yang memang memilih balik ke tempat semula atau yang tempat yang tidak terlalu terdampak. Ini bentang alamnya akan kita rekayasa atau kita engineeringkan agar ada mitigasi-mitigasi struktur yang bisa juga meminimalkan potensi dampak serupa di lokasi itu pada masa depan. Kira-kira konsepnya seperti itu, Mas Reza. Oke, asesmen yang dilakukan BNPB ini dari 1 kabupaten dari 350 sampai 400 titik, mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan dengan baik oleh BNPB. Lalu yang juga menjadi pertanyaan saya adalah akses kesehatan, terutama rumah sakit, Pak. Ada sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Agam, tadi jurnalis Kompas TV juga menyampaikan bahwa berangsur pulih, sudah menerima pasien rawat jalan. Lalu bagaimana di wilayah lainnya? Dari data BNPB yang diperoleh, seperti apa sejauh ini, Pak? Hasil koordinasi kita khusus untuk Aceh ya, hasil koordinasi kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh kemarin sore, itu untuk rumah sakit yang masih belum berfungsi itu hanya tinggal 2. Yang sisanya artinya dari 18 kabupaten kota terdampak itu ada 2 kabupaten kota yang RSUD-nya belum beroperasi. Di samping ada 3 rumah sakit swasta yang juga masih belum beroperasi. Sisanya itu ada 16 RSUD di 16 kabupaten kota itu sudah beroperasi. Meskipun layanan yang disampaikan mungkin baru sebatas layanan dasar. Artinya layanan-layanan sifatnya layanan tingkat lanjut, layanan pendalaman seperti operasi dan seterusnya mungkin masih terbatas. Tetapi hingga saat ini juga ini masih tetap
terus diperkuat, artinya sarana-sarana, perangkat-perangkat kesehatan, alat-alat medis dan lainnya yang mungkin rusak itu sudah kita data dan kita sedang menunggu komponen penggantinya untuk bisa segera didistribusi ke rumah sakit yang tadi sudah beroperasi itu, Mas Reza. Oke, kalau kita berbicara soal wilayah Aceh yang tadi Pak Muhari juga sampaikan bahwa 1 juta diantaranya dari 1 juta lebih, hampir 1,1 juta yang mengungsi berada di Aceh. Wilayah Aceh Besar, Tamiang, dan wilayah lainnya yang masih terisolasi ini, bagaimana dengan pendistribusian bantuannya? Apakah mereka bisa dipastikan dapat menerima? Karena banyak juga sejumlah warga yang mengeluhkan bahwa bantuan yang mereka terima ini tidak merata untuk wilayah Aceh saja. Ya, saya harus luruskan bahwa hingga saat ini Aceh Tamiang tidak terisolasi ya. Artinya itu sudah bisa ditembus dari 4 hari yang lalu. Dan dari RSUD Aceh Tamiang pun sudah mulai beroperasi. Jadi terisolasi yang kita bicarakan di sini bukan terisolasi dari bantuan. Ini terisolasi dari jalur darat. Ya. Nah, bukan berarti kalau jalur daratnya belum bisa ditembus, itu tidak berarti bantuan tidak bisa masuk. Tadi saya sampaikan bahwa kami di Posko Lanut Iskandar Muda itu didukung oleh helikopter aktif saja itu sudah 25 unit. Ini yang tidak pernah berhenti, mungkin lebih dari 14 jam sehari untuk tetap mendorong logistik baik itu permakanan maupun non permakanan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Nah, mungkin untuk titik per titik itu pasti ada yang belum di dropping kalau titik per titik. Karena tadi saya sampaikan satu kabupaten itu titik pengungsian terpisahnya mulai dari 20 hingga 350 titik. Tetapi kalau untuk sebaran per kecamatan itu sudah tidak ada lagi kecamatan di 18 kabupaten kota ini yang belum pernah kita drop logistik. Bahkan mungkin sorti logistiknya itu sudah masing-masing kecamatan sudah lebih dari 5 atau 7 sorti logistik. Tetapi memang untuk titik per titik yang terus kita tingkatkan sortinya agar bisa menjangkau. Nah, ini juga sebenarnya yang strategisnya bahwa saudara-saudara kita yang masih di titik terpisah ini harus kita bawa ke bawah dalam satu titik pengungsian terpisah sehingga dapur umum, layanan kesehatan, psikososial dan toilet portable itu bisa memberikan mereka layanan yang lebih baik gitu, Mas Reza. Betul. Kita berharap bahwa ini distribusi bantuan seperti tadi Pak Muhari sampaikan bisa terdistribusi secara merata untuk seluruh masyarakat, tidak hanya di Aceh tapi juga Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kepala Pusdatin BNPB Pak Abdul Muhari bersama Kompas TV. Sehat selalu Bapak.